Tadi pagi saya bicara tentang obedience ya. Ketaatan itu adalah mesbah kita. Nah, nanti di ibadah berikutnya Anda catat, jangan ketinggalan. Ibadah 2, bisikan pesimis versus firman. 6 ayat saja, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Di sini perjanjian Allah dengan Abram sebelum namanya diganti Abraham dan janji tentang keturunannya. Ayat pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Musuh kita tahun ini adalah rasa takut. Saya berani mengatakan bahwa takut itu spirit. Karena firman Allah berkata, kamu tidak lagi diperbudak oleh roh ketakutan. Roma 8. Saya nggak ngeroh ya. Nggak dikit-dikit itu roh jahat. Nggak dikit-dikit itu spirit. Bahkan tidak semua penyakit itu karena spirit. Gaya hidup yang salah juga bisa. Tidak semua kejadian buruk itu karena roh jahat. Roh jahat memang selalu mengambil keuntungan di setiap perkara-perkara buruk di dalam hidup kita, seperti lalat yang suka kotoran. Roh jahat pasti ada andil, tetapi tidak selalu dialah sumber pertama. Tapi takut itu spirit. Dan ujung rasa takut, oyot akar dari setiap fear itu selalu condemnation. Nggak mungkin jauh, selalu itu. Apapun rasa takutnya, apapun juga, itu pasti ujungnya atau pangkalnya adalah tuduhan. Jangan hidup dalam dakwaan setan, jangan hidup dalam suara tuduhan. Ini bisa mati semuanya di dalam sini. Kita lihat sekarang di ayat pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan tahu bahwa hati Abram takut. Dia waktu tidak mengalami janji Tuhan, setelah sekian lama diberikan, dia mulai bertanya, am I not good enough? Mungkin karena aku tidak cukup bagus. Mungkin tidak cukup baik. Mulailah dia cari-cari kesalahan dalam dirinya. Pasti karena ini, kemarin dulu. Pasti sesuatu yang pernah aku katakan. Takut itu tidak punya fondasi. Dia selalu mencari-cari. Dia selalu mencari dalam segala kondisi situasi apa yang bisa dikambing hitamkan. Baik itu kita, baik itu orang, baik itu diri sendiri maupun orang lain. That's how fear operates. Bagaimana rasa takut itu bekerja dalam diri kita sebelum menjadi penyakit mental segala. Selalu dimulai dengan suatu tuduhan yang tidak bisa kita cerna. Kayak kita makan itu, dan itu makanan tidak bisa kita cerna. Kanji semua. Tepung semua. Wah, kita mual. Perut kita mulai menggiling. Lambungnya ini menggiling di sini. Nggak enak semua. Makanan sehat, dengan makanan yang cepat. Saya kalau makan pizza gitu ya, tepungnya banyak, glutennya semua. Gluten ya. Gluten itu lain lagi, gluten gitu, kenyangnya itu nggak enak, kenyangnya itu rasa enek gitu. Takut itu selalu bermula dari, takut itu nggak enaknya, takut itu manifestasinya, tetapi ada sesuatu di dalam sini yang nggak bisa kita cerna secara rohani. Ada suatu tuduhan atau ada suatu dakwaan di dalam jiwa kita. Dan Tuhan tahu bahwa Abram mulai nggak enak, Tuhan tuh baik. Bukankah kita juga kayak gitu, setiap kali kalau kita merasa nggak enak gitu, nggak lama setelah itu, nggak usah pakai lama.
Tuhan selalu berfirman dalam hidup kita. Hanya kita tidak menganggap itu firman-Nya, karena kita itu minta firman yang sensasional, yang hai anakku, yang tiba-tiba ada suara di dalam ruangan itu, atau suara audible Tuhan. Jangan tentukan Tuhan harus gimana berfirman. Tapi belajar peka tahu ketika dia berfirman kepadamu. Tuhan tuh bisa berfirman kepada Elia yang luar biasa ini, bukan lewat gempa, lewat api, padahal dia itu adalah nabi yang mendatangkan api. Tapi Tuhan bicara lewat sepoi-sepoi basah ketika dia lagi depresi. God speaks to a still small voice. Hembusan yang kalau kita nggak tenang gitu nggak akan kerasa, karena dia bukan badai taufan. Kalau kita lagi naik kapal, pesiar, lalu anginnya besar, nah itu kerasa lah, rambut kita pun, sanggul pun lepas. Tapi kalau kita sedang berada di satu tempat panas, tapi kalau kita diam gitu, tiba-tiba kita kerasa rambut kecil kita itu seperti diterpa angin. Itu sepoi-sepoi basah. God can speak through ordinary means. Dia bisa bicara melalui hal-hal yang Anda anggap alami, yang biasa, yang tidak signifikan. Jangan Anda tentukan cara Allah berbicara. Tapi pandang sumbernya, kalau itu Tuhan yang ngomong, itu pasti kebenaran. Kita itu kadang-kadang kalau nggak enak sebentar aja langsung firman datang loh. Sadar nggak? Tuhan kita itu nggak tuli. Dan Tuhan kita nggak bisu. Nggak seperti berhala yang kita sembah buatan tangan manusia. Allah kita tuh tahu kita lagi bergumul apa. Tuhan tuh nggak sejual mahal yang kita kira. Kita baru gundah gulana, gelisah. Tuhan udah ngomong sama kita. Hanya karena kita nggak nganggap itu suara Tuhan. Kita tolak terus, lalu sakit mental kita. Lalu kita jatuh ke dalam berbagai macam perasaan stres yang nggak perlu, hingga depresi segala. Sebenarnya kalau kita belajar menghargai suara Tuhan terkecil, masalah kita nggak harus menjadi lebih besar. Ya nggak apa-apa, kita latihan lah. Semua kita masih belajar, saya juga. Tuhan tahu Abraham mulai nggak enak. Ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya. Dia berkata, janganlah takut. Do not fear, Abraham. Jangan takut. Karena kalau kamu takut, kamu tidak bisa jadi bapak iman. Kalau kamu ketakutan, kamu tidak akan bisa mengalami janji Tuhan. Takut dan janji Tuhan itu dua hal yang berlawanan. Kita harus memilih hari ini. Kita mau memilih untuk takut atau memilih untuk percaya. Nggak bisa kedua-duanya. Ijau pun entah yang tiaocuan. Satu kaki tidak bisa menginjak dua perahu. Pasti kecemplung di tengah-tengah. Iman juga tidak. Iman juga tidak. Firman juga enggak. Tuhan bilang sama Abraham bukan sebagai suatu saran. Dia bilang sebagai satu perintah. Do not fear. Itu sebuah instruksi tegas. Kamu harus tegas sama rasa takutmu seperti aku tegas sama orang yang takut seperti kamu. Jangan takut. Bapak itu maha kasih, tapi dia penuhi bawah. Kamu jangan ngomong sama dirimu sendiri terus, nanti lama-lama gila. Jangan kau renungkan sesuatu kecuali firman Tuhan. Mungkin Abraham selama ini dengar suara orang sekelilingnya. Mungkin Sarah sendiri ngomong sesuatu, mungkin siapa. Lalu mungkin orang-orang mulai bisik-bisik di sekelilingnya, mulai murmuring bahasa Inggrisnya. Mulai rasan-rasan, mana mungkin. Dengar sih rumor katanya dia itu akan jadi bapak segala bangsa. Anak satu aja belum punya. Abraham lah gak bodoh lah, dia tahu kira-kira mereka tuh ngomong soal apa. Sekalipun gak dia dengarkan kata-kata mereka, lewat raut wajah mereka tahu. Abraham tahu mereka lagi rasan-rasan. Kita aja loh kalau di luar sana itu loh, di foto orang aja kita tahu kok, orang pura-pura seperti handphonean tapi saya bolak-balik alamin itu, saya jatuh korban. Video, tahu lah. Kita kerasa, Abraham juga tahu orang-orang ngomong apa. Tapi mungkin itu sudah mulai merasuk ke dia. Dia tanpa sadari, mulai masuk ke dalam pikirannya. Tuhan langsung konfrontasi, hey, my servant hambaku, jangan takut ya. Akulah perisaimu. Upahmu itu akan sangat besar. Alasan kamu tidak takut adalah, aku adalah pembela hidupmu. Aku pembela panggilanmu.
Apa yang kamu lakukan, kamu keluar dari Mesopotamia, tanah kelahiranmu, Ur Kasdim itu, kamu pergi tinggal di Haran, sekian lama sampai papanya mati, lalu dia pindah ke tanah Kanaan. Aku responsibel, kata Tuhan, aku tanggung jawab penuh. Aku yang suruh kamu kok. Kita tuh harus punya rasa aman sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kalau kita tahu kita di poros kehendak Allah, kalau kita tahu yang kita lakukan dan kerjakan itu adalah kehendak Tuhan, do not fear. Jangan takut what people think, what people say about you. Harus bandel. Kita harus belajar satu art, satu seni namanya cuek. Meskipun kita selalu harus improve, saya ngerti. Kita semua itu pasti harus memperbaiki diri, itu sudah so pasti. Namanya orang kalau mengikut Tuhan itu dia akan diubahkan. Tapi kalau circumstance, kalau kondisi keadaan itu menggoyang Anda jangan goyah itu sampai ke dasar. Pada dasarnya itu kita harus aman dulu. How are you? I'm fine, thank you. Apa kabar? Aku baik. Christ is sufficient for me. Kristus cukup bagiku. Jangan lupa fondasimu. Makanya orang Kristen harus membangun di atas dasar yang teguh. Kita harus percaya. Percaya diri kita itu bukan percaya pada diri sendiri. Percaya diri kita itu akarnya adalah percaya Tuhan. Orang Kristen, anak Tuhan harus confident. Harus percaya diri. Karena orang yang percaya pada Tuhannya, pasti akhirnya dia percaya apa yang ada pada dirinya itu dari Tuhannya. Kecuali kalau ada sesuatu yang mengganggu hatimu, kalau kita tertuduh. Dan tuduhan kita itu ada alasannya. Kalau kita pinjam barang setan, misalnya kalau kita jatuh dalam dosa. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita masih lari dari hadirat Allah. Dan kita masih lari dari tanggung jawab kita. Dan ada sesuatu yang kita belum kembalikan. Yang kita ambil dari sesama. Kalau kita ada suatu celah, ya selesaikan. Kalau gitu Anda tidak mungkin bisa percaya diri, karena tuduhannya itu beralasan. Jangan terlalu percaya diri kalau Anda hidup dalam perselingkuhan. Jangan merasa Tuhan di sisimu, karena Tuhan tidak pernah menyertai orang yang salah. Layaklah Anda merasa terdakwa, tapi dakwaan itu jangan diberikan ke setan. Biarkan Roh Kudus yang menginsafkan, sehingga Anda rasa bersalah itu bawa ke Tuhan dalam bentuk pertobatan dan kata-kata penyesalan. Supaya beres dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah beres dengan Tuhan, so long that my heart is right with God, kalau hatiku benar dengan Tuhan, I don't care what you think. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Kalau hatiku benar sama Tuhan, 1000 rebah di sebelahku, 10.000 di sebelah kiriku. Kiri kananku ribuan. Aku tetap akan berdiri. Jikalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Penting. Kita itu harus punya defense mechanism atau mekanisme pertahanan di dalam mental kita. Mental itu jiwa. Dan jiwa kita itu harus nimbah air itu dari sumur kita, yaitu manusia roh kita yang diisi dengan firman. Jiwa kita tenang, jiwa itu kehendak, kemauan, keinginan, jiwa itu pikiran, jiwa itu kehendak bebas, jiwa itu perasaan, emoji, emotikon di dalam tubuh kita. Itu jiwa. Jiwa kita itu tidak punya kekuatan pada dirinya. Manusia rohani itulah sumurnya. Kalau manusia rohani kita penuh dengan firman, jiwa kita bisa goyah, tapi tidak akan tergoyangkan. Dia hanya goncang sebentar. Defensive mekanisme kekuatan, mekanisme pertahanan dalam diri kita. Orang Kristen tidak boleh sakit mental. Bisa sakit mental, tapi tidak harus kalau Anda tahu di dalam dirimu dia terlebih besar. Orang Kristen juga tidak bisa kesurupan. Kita bisa mengalami oppression, demonic oppression. Kalau kita tidak hati-hati, kita betul-betul akan merasa ditekan. Dan itu roh jahat memang yang menekan kita. Lihat orang kalau tertekan, tapi masuk hadirat Allah, tiba-tiba dilepaskan, dia nangis, lalu plong hatinya. Tapi orang Kristen, anak Tuhan yang lahir baru, tidak seharusnya mengalami demonic possession atau kesurupan. Kalau sampai di taraf itu berarti parah sekali. Entah sudah main okultisme, udah kepahitan, udah jauh dari Tuhan. Jarang terjadi, seharusnya tidak boleh terjadi. Anak-anak Tuhan juga tidak boleh sampai pada titik kehilangan pegangan. Karena jiwanya bisa goyang. Selama manusia rohnya masih makan firman. Dan masih dalam urapan. Jiwanya itu akan selalu ditopang dengan tangan yang tidak terlihat, spiritual hand.
Tidak harus kita itu sampai putus asa. Apalagi sampai bunuh diri. Tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang mudah. Susah ekonomi, susah ini itu. Tapi kalau kita percaya bahwa tahun ini tahun kemenangan dan tahun berkat, harusnya itu menopang kita dalam kesusahan kita. Itu memberi kita kemampuan untuk bisa menanggulangi masalah dalam rumah tangga. Jangan takut Abraham. I am your shield, I'm that spiritual supernatural hand uplifting you invisibly. Akulah tangan yang gak kelihatan itu. Aku perisaimu, itu bukan perisai-perisai. Aku yang membela hidup. I'm the defender of your life, of your faith, of my promise in your life. Akulah pembela hidupmu, imanmu, dan setiap janjiku dalam hidupmu tak satu pun akan gugur. Aku garantornya. Saya yang menjamin. Abraham dikasih perasaan mantap. Apa itu zaman ini orang suka ngomong mantap betul itu apa? Mantul. Pinter ya hari-hari ini orang-orang membuat singkatan-singkatan. Lalu Tuhan sengaja, karena orang kalau takut nggak bisa lihat masa depan. Makanya itu Abraham bilang, kamu nggak boleh takut. Kalau kamu takut, kamu nggak bisa jadi bapak orang beriman. Abraham diberitahu, jangan takut, aku perisaimu. Orang itu berhenti takut kalau lihat Tuhan. Orang berhenti lihat hantu kalau dia lihat Tuhan. Lalu orang yang lihat Tuhan, pasti akan melihat ke depan. Gak mungkin, karena Tuhan tidak akan membawa kita ke belakang. Karena itu Tuhan berkata, aku perisaimu, arahkan mata pandangan pada Tuhan, dan siapa memandang Tuhan akan melihat masa depan. Upahmu akan, upahmu akan sangat besar. What will happen di depan sana, pikiranmu sudah skenario terburuk. Karena memang sekarang kamu merasa terpuruk. Tapi yang terjadi nanti itu dapat diwakili dengan satu kalimat ini. What will happen to you, bahasa Inggrisnya dulu, is too good to be true, but it's true. It will happen to you. Apa yang terjadi nanti? Yang Anda kira tak mungkin terjadi, kayaknya mimpi kali ya. Mana mungkin hal seperti ini bisa terjadi atas hidupku, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Abraham, kamu memikirkan dan membayangkan yang terburuk. Tuhan berkata, dalam hidupmu, atas hidupmu, aku membayangkan yang terbaik. Dan bukan hanya bayang-bayangan, karena Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Kalau Tuhan membayangkan, itu akan kejadian, itu akan keluaran. Kalau Tuhan sudah membayangkan, itu akan terjadi. Bukankah seluruh dunia alam semesta waktu dia ciptakan, itu Tuhan bayangkan dulu. Lalu terjadilah. Kalau manusia bayangkan, itu bisa jadi angan-angan. Itu juga bisa jadi mimpi di siang hari bolong. Tapi kalau Tuhan sudah memikirkan, pasti kejadian. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan bilang, kamu memikirkan yang terburuk yang bisa terjadi atasmu. Tuhan berkata, aku merancangkan yang terbaik yang akan terjadi atasmu. Makanya itu Abraham langsung menjawab dalam sebuah lagu. Tuhan ku percaya, rencanamu indah. Ya bukan Abraham yang nulis itu, Bang Well yang nulis. Ya. Terus gimana lagu kalimat berikutnya? Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Yang bisa ikut saya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rancanganmu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Disinilah Tuhan dan Abraham seolah berdebat dan Tuhan yang menang.
Kalau lagi ada perdebatan antara kau dan Tuhan, ngalahlah. Karena kalau Tuhan kalah, Tuhan tidak mungkin kalah. Anda akan kalah. Paham ya? Coba mikir sedikit. Kalau ada perdebatan, opini kita dan firman Tuhan, ngalahlah. Sekalipun kadang-kadang dalam perdebatan itu Anda seolah dirugikan karena Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu yang sukar, mengampuni, melepaskan dulu. Belajar bersabar, bersyukur, hal-hal yang mematikan manusia, dagingmu. Tapi ngalahlah. Kalau sampai Tuhan ngalah sama Anda pasti akan kalah dalam hidup ini. Karena firman itu selalu memenangkan kita. Meskipun awal mulanya waktu kita mentaati firman itu, kita seperti seolah dikalahkan. Kok enak, orang itu gitu, aku ngampuni gitu aja, aku melepaskan. Seolah-olah, kalau sampai Anda disuruh ngalah, itu Tuhan memenangkan Anda nanti. Jadi kalau ada terjadi perdebatan di dalam hati, misalnya Tuhan ngomong sama seseorang, kamu sudah waktunya melayani, gak mau habisi. Ayo kamu sekarang mulai mimpin di CG lagi dilatih gitu sekali, tapi kita gak mau, kenapa? Aku gak bisa. Ayo multiplikasi membelah, gak mau, kami akrab. Kami sudah seperti saudara kembar semua. Cuman jumlahnya 50 di CG itu udah bukan CG itu bukan CG udah. Itu gereja dalam gereja. Gak mau. Kalau lagi debat antara Tuhan dan otoritas ilahi yang Tuhan taruh di sana bukan tentang benar dan salah, tentang kebijakan pelayanan, ngalah. Sebab kalau sampai Anda menang, sebentar lagi Anda kalah dalam hidup. Kalau sampai Tuhan kau kalahkan, berarti Tuhan give up sama Anda. Kalau sampai Tuhan ngalah dengan Anda, berarti Anda tidak dicinta. Yakub itu, meskipun akhirnya Tuhan izinkan dia menang dalam pergulatan itu, tapi dia dipukul di pangkal pahanya sampai dia pincang. Tuhan tunjukkan, sorry ya, lu tidak menang. Aku kasih kamu kemenangan, kamu tidak menang lawan aku. Tapi setelah dia pincang inilah, janji Tuhan dikenapi, Esau didamaikan. Kalau sampai Anda kalah, sebentar lagi Tuhan buatmu menang. Buat Anda menang. Coba nih, sekarang bingung nggak menang kalah menang ini? Saya harap kita mengerti. Saya beritahu ya, orang termudah untuk kita bergaul adalah Tuhan. Karena Tuhan itu paling tulus. Di seluruh dunia nggak ada setulus Yesus. Orang itu apa adanya itu Tuhan itu. Udah nggak usah ada reka-reka, kalau Tuhan bilang A, B, B, kalau manusia bisa pura-pura. Tapi pribadi yang paling sulit sekali, sukar sekali untuk kita taklukkan, dan pribadi yang paling the hardest person, orang yang paling sulit di dunia ini, kalau soal berdebat, itu Tuhan. Saya dapatkan kalau bergaul dengan Tuhan itu susah-susah gampang. Gampang karena Tuhan apa adanya, susah banget karena Tuhan selalu menang. Dan Tuhan selalu benar. Kadang-kadang saya itu sama Tuhan itu hubungannya bittersweet, tahu enggak? Manis pahit. Manisnya itu saya bisa nangis dalam hadirat Allah, tapi pahitnya itu kadang-kadang kalau saya lagi salah hatinya, atau kudu mau salah, atau hati saya itu kudu berontak, atau enggak mau lah pokoknya nurut itu, rasanya orang terakhir yang saya mau temui itu Tuhan Yesus. Karena saya tahu ketemu Tuhan, iya kan? Yunus kan gitu kan waktu dia lari, iya kan? Diampuni kan ini kan? Susah lah sudah, terus terang aja. Kalau orang hatinya nggak benar itu orang yang paling dia tidak ingin jumpai adalah Kristus. Tuhan bilang, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Hari itu Abram kalah debat. Bisikan pesimis itu mungkin dari orang lain, tapi mungkin bisa jadi dari suaranya sendiri. Pernahkah Anda merasa seperti di dalam dirimu, padahal bukan setan, wong Anda sudah penuh Roh Kudus, tapi itu pikiran bisa main trik di dalam diri Anda, itu bisa main game. Di dalam diri Anda itu, di hati Anda itu seperti ada suaramu sendiri. Memang suaramu terus memberitahu kamu itu gagal, you're a failure, kamu gagal. Dan biasanya setan tuh ngerti aja di mana ada kotoran dia kirim lalat. Bisa aja nanti ada orang-orang yang nimbrung di situ dan secara sengaja maupun tidak sengaja seperti meneguhkan pikiranmu, you're a failure, kamu gagal, kamu orang gagal. Lihat itu, gagal kan kamu kan? Gagal bisa menghidupi keluargamu kan, gara-gara kamu perusahaan keluarga merugi, ya kan? Itu ya embel-embelnya pasti nanti setelah itu disuruh judi, disuruh apa, pasti ada jurus kalap yang akan ditawarkan oleh setan, akan ada kepanikan, karena setan itu tidak punya produk lain. Dia produknya bukan damai sejahtera, produk dia pasti adalah sesuatu yang gegabah. Tapi pernahkah Anda merasa seperti ada suara-suara? Memang sih ada 1-2 hal terjadi yang
suggest atau yang menyarankan Anda itu demikian. Memang pernah gagal dalam bisnis misalnya, tapi seperti ada kata-kata terus di dalam pikiran itu. Kamu itu gagal, kamu itu tidak bagus, kamu itu. Padahal nggak ada sesuatu. Bukan dosa yang kita masih pelihara. Apalagi perkara-perkara yang sudah lalu. Tapi setan itu terus ungkit lagi. Kamu gagal, kamu bodoh, kamu tidak disayang, mama lebih sayang koko. Kamu itu kurang pinter, kurang pandai. Mana buktinya? Buktikan dong dirimu itu terus. Nah, saya rasa Bapak orang beriman ini pun mengalami semacam itu. Konteksnya kita tidak tahu karena kita tidak hidup zaman itu. Tapi pasti Abram itu dengar sana-sini, pasti ada peneguhan-peneguhan yang tidak disengaja. Tapi di dalam hatinya ada warfare, ada perang batin, perang batinia. Abram menjawab, coba lihat ya, dari jawabannya kita tahu renungan hatinya yang salah. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal. Wih, tunggu ya, kalimat ini kalimat yang sudah definitif loh. Bukan karena mungkin aku meninggal. Berarti renungan ini juga sudah matang. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Jadi dia sudah pasti. Karena aku meninggal. Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Atau atau asistennya dia. Dia berkata, Tuhan, aku meninggal dengan tidak punya anak. Bapak orang beriman, mana imannya? Hari itu dia malah justru, bahasa Surabayanya, ngandani Tuhan. Malah justru guruin yang maha kuasa. Hei Tuhan, apa yang kira-kira engkau bisa berikan? Dia bukan kurang ajar loh ya. Dari ayat-ayat ini tidak ada teguran Tuhan setelahnya, pratanda bahwa Tuhan menerima keraguannya, asal kau bawa kebimbanganmu ke Tuhan, bukan untuk gosip ria, atau untuk racuni orang lain jadi toksik bagi teman-teman. Kalau Anda punya keraguan, ketakutan, kebimbangan, bawa ke Tuhan, kemungkinan terbesar 100% ketakutanmu itu akan dibantah Tuhan. Keraguanmu itu akan dibatalkan. Kebimbanganmu akan diolah sama Tuhan, daur ulang, recycle, menjadi materi untuk iman. Tapi kalau kita nggak bawa ke Tuhan, kita bawa ke orang, apalagi ke alamat yang salah, itu terjadi infeksi, terjadi komplikasi. Kalau kita lagi sakit, misalnya tiba-tiba semutan nih badan nih, ke dokter, jangan diobati sendiri. Takutnya nanti bisa stroke, bisa apa, tanya dokter lah. Daripada diobati sendiri, dikasih ini, tempeli koyo sendiri, tapi kalau sudah istilahnya semutannya sudah setengah badan, menurut saya Anda lebih baik pergi ke rumah sakit segera, karena mereka yang diberi, mereka yang punya ilmu, pengetahuan, dan kemampuan. Jangan coba Anda garap sendiri yang Anda tidak kuasai. Ketika Anda takut untuk masa depan, Anda tidak menguasai masa depan. Jangan datang ke orang, datang ke Tuhan, karena Dia yang punya kuasa. Dan untungnya Abram membawanya kepada Tuhan, tidak terjadi infeksi, malah justru terjadi transformasi. Dia berkata, Tuhan, apa yang akan kau berikan? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abram sangat manusiawi. Jadi saya sama sekali tidak menghinanya. Saya tidak berkata dia bapak orang beriman tapi tidak punya iman. Tapi bapak orang beriman ini lahir dari keraguan seperti Anda dan saya. Berarti kita juga bisa menjadi orang beriman. Abram sangat manusiawi, artinya sama seperti kita. Dalam konteks di mana supranatural belum terjadi, dia selalu akan cari best option, opsi yang terbaik. Opsi terbaik, plan B-nya Abram, bukan plan B-nya Allah. Plan B-nya Allah itu adalah kalau kita gagal di tangan pejunan, maka periuk itu akan menjadi suatu bejana yang lain. Tapi kalau plan B kita itu artinya, plan A Tuhan nggak ada, ya sudah aku pakai caraku sendiri. Abram memang punya bakat alam di sana, nanti ada Hagar. Tapi kali ini dia memproposalkan ke Tuhan, Tuhan, gimana kalau Eliezer aja orang Damsyik itu, karena dia itu jujur. Dan dia ini orang Damsyik yang sudah dari sejak muda ikut aku. Jadi ya sudah wis, gini aja, perjanjianmu diteruskan ke dia. Lagi kata Abram ayat 3, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini bukan kurang ajar, tapi dia sangat realistis. Iman itu tidak fantastis.
Siapa yang mengira iman itu sensasional, Anda salah. Iman itu selalu mulai dengan sebuah realita, kita bergumul itu jadi berlian. Tidak ada mutiara itu yang timbul. Kalau mutiara dibikin dari pabrik, itu nggak ada harganya. Murah maksudnya. Tapi kalau mutiara itu dari kerang sungguhan, itu di bawah dasar lautan. Kalau mutiaranya itu dari itu, nah itu mutiara sejati. Itu berharga sekali. Berlian kan juga dari earth atau dari bumi, dari perut bumi. Kalau mau buat berlian-berlianan itu banyak palsuan. Yang itu pabrikan. Iman yang sejati tidak lahir dari perasaan, tapi dari pergumulan. Through your suffering, through your struggles, melalui pergumulan Anda, itu ditempa sama Tuhan menjadi bubuk iman. Dan Tuhan berkata kepadanya di ayat 4, tapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Bisikan pesimis ini, Abram udah penuh, udah kenyang. Pesimis. Ya, dan mungkin mulutnya hari-hari itu sudah pesimis sekali. Belum lagi dia tinggal di antara orang-orang najis lidah pula. Dia sudah mendengarkan kata-kata tidak percaya itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, dibantah sama yang Maha Kuasa, tahu nggak? Dibantah. Kalau setiap kali Anda takut, lalu takutan itu selalu ada bantahan, berarti takutan itu bukan dari Tuhan. Kalau Anda takut berbuat dosa, lalu habis itu bukan dibantah, Anda masuk hadirat Allah, diteguhkan, jangan kau lakukan itu. Nah itu bukan rasa takut yang salah. Ketakutan yang sama Tuhan dikonfirmasi, itu peringatan jangan. Tapi ketakutan yang dibantah sama Roh Kudus baru ke gereja langsung dapat khotbah itu. Nanti saat teduh secara pribadi dapat khotbah itu. Mungkin kita sudah nggak mau saat teduh, lagi males nih cari hadirat Allah, hatinya sudah tawar dan hambar. Nanti keluar sana tiba-tiba teman kasih ayat, atau tiba-tiba kita buka Alkitab kita yang apps itu muncul ayat itu, semua kok rasa takutku tuh dibantah penuh ya sama Tuhan. Jangan kau kira itu kebetulan loh, Tuhan memang membantahmu. Bisikan pesimis itu hanya mempan dibantah sama firman. Makanya itu orang kalau sudah kena sedikit mental, satu-satunya jalan, sungguhan. Nggak ada jalan lain kecuali doa dan firman. Anda mau minum obat itu solusi sementara. Tetap Anda makan ayat. Baca Alkitab, jangan hanya baca untuk mendengarnya. Baca bukan hanya baca untuk melihatnya, baca untuk mendengarnya. Baca. Berapa banyak kesaksian orang-orang yang keluar dari gua jahanam ini. Ada yang kena tiba-tiba panic attack, serangan kecemasan, berbagai macam goncangan mental. Jalan masuknya setan ke sana juga karena lemah firman. Hati yang pesimis mikirkan sebuah ketakutan dan itu direnungkan siang dan malam, pagi petang sampai akhirnya jatuh mentalnya. Kalau jalan masuknya setan adalah karena engkau lemah firman, jalan keluarmu adalah engkau kuat firman. Tidak ada jalan lain, bukan obat-obatan. Obat-obatan itu solusi sementara, cepat lambat toh harus Anda putuskan. Kalau sampai orang seberat itu ya, sampai harus perlu obat. Jalan keluarnya cuma satu Bapak Ibu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Maka perkataan-Mu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Maka perkataan-Mu kurenungkan setiap saat supaya aku kuat menghadapi tantangan. Satu-satunya jalan untuk kita keluar dari gua setan ini, namanya rasa takut ini, atau bisikan pesimis itu yang lama-lama jadi mental, adalah dengan bisikan firman. Takut itu cuma pergi lawan firman, bukan lawan positive thinking. Sungguhan, Anda pakai positive thinking, langsung jatuh lagi, menit berikutnya Anda depresi. Tapi pakai firman, dia mundur.
Setelah mundur dia maju lagi nanti, 2 jam lagi kembali menyerangmu. Tergantung frekuensinya, namanya seperti orang kalau kontraksi mau melahirkan itu. Kalau kontraksinya semakin dekat itu berarti bayinya sudah hampir lahir. Kalau kontraksinya mulai setiap jam, itu lebih baik segera pack barang-barangmu untuk ke rumah sakit. Orang kira, kenapa aku merenungkan firman tapi kok aku terus cemas. Tadi waktu belum merenungkan firman itu sehari sekali. Sekarang setiap jam. Berbahagialah Anda. Kelihatannya nampaknya lebih parah, padahal Anda sebentar lagi akan keluar. Anda akan merdeka. Sebentar lagi bayi itu. Sebentar lagi Anda akan membuahkan hasil. Sebentar lagi akan ada kemerdekaan. Ada orang yang perangnya itu kok semakin sengit, padahal aku pakai firman, tadi belum pakai firman, gak seperti ini. Demam berdarah juga begitu, kita orang Indonesia paling tahu, kalau panasnya lagi tinggi-tingginya itu sebentar lagi sudah lewat masa kritisnya. Asal penanganannya tepat loh ya, bukan asal-asalan. Jadi waktu sesuatu nampaknya semakin parah, kalau Anda berada di tangan Allah dan terus percaya, itu gak semakin parah. Disitulah muslihatnya. Anda sudah mau menang. Lawan dengan firman. Mau baca 10 pasal, 20 pasal, 30 pasal. Jangan suruh orang bacakan. Anda baca sendiri ke telinga sendiri. Sampai Anda bebas. Itu satu-satunya jalan. Bisikan pesimis ini hati-hati. Karena lewat jalur tipis ini, setan bisa mencuri perkara besar di hidupmu. Jangan entertain fear. Nikmati sinda, jangan kau manjakan suara-suara itu. Hubungan bisa rusak karena ini. Dakwaan tuduhan, hubungan bisa hancur karena ini. Gereja bisa hancur karena itu. Perusahaan bisa hancur karena itu. Kita lihat sekarang di ayat yang, sampai mana tadi? Ayat 4 ya. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan itu ingatkan dia. Ini firman bukan firman yang baru. Jadi Tuhan itu ngefur sama kita, dia ngalah. Jadi ada firman-firman yang akan keluar dari hadirat Allah itu bukan firman baru, tapi firman untuk meneguhkan firman sebelumnya. Tuhan itu maha sabar ya. Coba bayangkan ya. Bayangin kalau bos aja di tempat kerja ngomong sekali Anda tidak lakukan, itu Anda dalam bahaya, bisa dipecat juga. Presiden, kalau ngomong sekali kan gak akan 2 kali. Ajudannya diberitahu, tolong ya, catat ini. Oh ya, siap. Gak ada terus ajudannya, maaf Pak Presiden, tadi apa? Dijewer sama ajudan yang lain, keluar aja kamu sama komandannya. Gak ada, semua tahu, siap. Tuhan itu loh, raja di atas segala raja. Mau ngasih firman lagi karena kita terlalu bodoh, kadang-kadang kita terlalu lemah, kita terlalu bebal, kita terlalu lamban. Ayat ini gak harus keluar, tapi Tuhan membawa Abram, tapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, ini kedua kali, firman yang sama. Orang ini, tak ulang ya, kata Tuhan, orang ini tidak akan jadi ahli warismu. Yang akan menjadi ahli warismu, saya tambahi karena memang ayat dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begitu, someone from your body, seseorang dari badanmu. Eliezer ini bukan darah dagingmu. Yang nanti jadi ahli warismu itu putramu sendiri, lahir dari Sarah. Tuhan itu kalau ngasih janji spesifik, jadi kalau fear, pahami ya, bisikan pesimis atau rasa takut, condemnation, dakwaan itu selalu main game, selalu selalu main di sini. Generalisasi. Hati-hati, zaman ini zaman edan lebih susah. Orang yang main di saya sungguh gak bisa nih, saya bukan bercanda. Generalisasi cenderung jatuh korban di tangan setan. Jangan generalisasi. Kalau Anda marahi bawahan, kalau harus, jangan generalisasi. Generalisasi itu seperti ini, kamu itu gak pinter gitu aja, mengeluarkan kata satunya gak baik di sini. Loh, kalau memang seseorang itu bodoh, beritahu kebodohannya. Apa, di mana, kapan? Setan tidak bisa banyak ruang ambigu, abu-abu untuk bermain di situ. Tempat bahasa itu kalau peraturannya tidak jelas.
Dan kalau kita sudah tegas, itu jalurnya. Dia nggak bisa terlalu improvisasi ke kiri kanan. Hati-hati dengan generalisasi. Masih. Ya. Jadi, be careful generalizing your problems. Be specific. Belajar dari Tuhanmu. Dia detail. Dia beritahu, Bram, orang ini bukan ahli warismu, umum. Lalu siapa dong? Anak kandungmu, someone from your body. Seseorang dari badanmu. Dia yang jadi ahli warismu. Sedangkan iman itu selalu spesifikasi. Katakan iman itu selalu spesifikasi. Lihat ya orang kalau beriman ya. Kalau orang mengaku dia percaya Tuhan tapi hidupnya tidak detil ya. Maksudnya detil itu hidupnya itu asal-asalan. Dia tidak tahu talentanya apa segalanya. Kemungkinan besar dia tidak kenal Tuhan sih. Orang yang kenal Tuhan itu jadi spesifik. Semua orang yang kenal Tuhan dalam pelayanan jadi spesialis. Tidak ada yang jadi general. Pasti. Kalau general itu berarti dia adalah orang Kristen halaman luar, pelataran luar. Dia bukan orang Kristen di tempat kudus atau maha kudus. Orang Kristen yang sungguh-sungguh itu berada di tempat yang tepat. Dia tahu panggilannya. Kalau Anda belum tahu, mulai cari tahu. Jangan asal-asalan kita berjemaat. Lihat ya orang Kristen ya. Kalau anak Tuhan kalau mau bergereja, mau bertumbuh, nggak bisa. Gereja penuh. Oh ya udah, aku tak kemana. Kalau dia tahu komitmennya, dia tahu tempat pertumbuhannya. Dia tidak akan asal-asalan loncat sini, loncat sana. Bahkan di tempat ini pun dia hanya datang saja lalu hanya begitu. Tidak akan. Dia akan tahu tempatnya. Orang yang mau bertumbuh tahu tempatnya. Orang yang berbuah itu tahu tempatnya. Tidak ada yang suatu hari nanas berkata, kepingin manggis, belum keluar manggis. Dia tahu dia nanas. Dia tahu dia buah apa. Orang tidak ada berbuah itu asal-asalan, berbuah itu ikut-ikutan. Berbuah itu selalu spesifik. Selalu detil. Jangan-jangan orang Kristen tidak berbuah itulah yang tidak tahu dia harus kemana. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Ayat 5. Serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mari kita pelajari ayat 5, simple ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Untuk supaya dia bisa dengar firman, dia harus keluar. Percuma Tuhan ngomong sama dia waktu dia masih ada di kemah, jutek lagi pikiran. Tuhan bawa dia keluar, dibawa ke outdoor sih. Ini bukan bicara tentang indoor, dalam gedung atau outdoor, bukan. Tapi kita harus keluar dari cara pikir kita yang salah dulu untuk mendengar pemikiran yang betul. Coba ya dalam hitungan ketiga, sungguhan ya, fair ya, lakukan beneran ya, oke? 1, 2, 3, ikuti instruksi saya ya, ini instruksi jasmani. 1, 2, 3, tahan nafas, jangan dibuang nafasnya. Berkata, kamu keluar, get out. Berkata, kamu keluar, get out. Get out of that. Hal-hal itu yang membuat kamu jadi kayak gini. Ini Abram yang ku tahu kah? Ini Abram yang ku kenal kah? Masa ngomongnya begini? Tuhan, apa yang bisa kau berikan? Aku tidak punya anak, tidak akan punya anak. Yang mewarisi rumahku nanti itu. Orang ini lalu malah bisa bilang, kau tidak akan, bahkan sudah tahu Tuhan lagi, lebih tahu dari siapapun, kau tidak memberikan kepada aku keturunan, kau tidak akan memberi aku nanti seorang anak. Get out of that, bertobat dari itu. Tuhan tegur hambanya dengan lembut dan dengan kasih. Tobat dari itu. Kalau kamu tidak tobat, aku tidak bisa membuatmu penuh. Repent. Bukan bertobat dari amoralitas, asusila, tapi bertobat dari pikiran yang salah. Tobat, Bram. Tobat. Setelah kamu tobat, kamu keluar. Sekarang kamu lihat. Nah, Tuhan kasih dia satu game. Ini bukan game. Tapi sebuah perbuatan. Katakan sebuah perbuatan. Katakan sebuah pekerjaan. Tuhan kasih dia satu job. Coba kamu lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Lucu ini, nggak mungkin bisa. Kalau dia hitung bintang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung sampai ke 15, lupa bintang pertama di mana, apalagi kalau gerak atau goyang, dia harus hitung ulang. Tuhan memberi dia sesuatu yang seemingly an impossible task, atau sebuah tugas tanggung jawab yang mustahil untuk dilakukan, tapi Tuhan tetap suruh dia lakukan itu.
Kalau dia belum ngerti, belum bisa kuasai kemustahilannya, karena menghitung bintang itu mustahil, kuasai dulu pekerjaannya. Tuhan ajari kita yang namanya the works of faith. Bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris ngomong sama saya, the works of faith. Bahasa Indonesianya, Tuhan memberi kita yang namanya perbuatan iman. Katakan perbuatan iman. Katakan lagi perbuatan iman. Kadang-kadang kita belum bisa menguasai imannya, karena iman itu penuh kemustahilan. Kita harus terlebih dulu melakukan perbuatan iman itu. Jadi ingat nih, orang kusta, gak ada satupun yang pernah sembuh dari perjanjian lama, disuruh sama Tuhan Yesus, gak sembuh di tempat, suruh ketemu imam. Imam itu adalah dokter yang bisa memverifikasi kesembuhan ini. Mereka bisa aja ngomel, terus orang-orang kustanya, apa ini? Datang ke Tuhan kok gak disembuhkan. Udah kamu jalan dulu ke dokternya, pergi ke imam. Imam itu juga punya lisensi, izin untuk bisa ngecek penyakit yang mematikan ini kusta. Karena itu berhubungan dengan seremoni agama di Yahudi, di Israel. Jadi waktu mereka jalan, mereka itu melakukan perbuatan iman. Iman mereka masih belum ada atau masih pas-pasan, baru biji sesawi aja. Waktu mereka jalan itu, gunung pindah. Kadang-kadang kita datang ke hadirat Tuhan, tolong, tapi Tuhan kok suruh aku melayani ya? Kita lakukan perbuatan iman itu, pertolongan Tuhan datang. Nggak tahu di kilometer berapa. Kenapa ya? Kenapa ya kok justru saya dikasih Tuhan satu job to do? Kenapa ya? Aku sendiri sakit. Tapi aku suruh doain orang sakit. Kenapa hari ini Tuhan utus saya? Orang-orang sakit sekeliling saya untuk dilayani. Padahal saya sendiri sakit keras. Loh, saya memang ke dokter. Karena itu yang lumrah harus dilakukan. Saya diutus ke dokter. Tapi kenapa orang-orang sakit ini diutus ke saya? Ci doakan ya, Ci doakan. Kadang-kadang saya mau marah, lu gak tahu ya, aku juga kena kanker tahu. Sometimes Tuhan kasih kita tugas yang impossible. Hitung tuh bintang. Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang sifatnya perbuatan iman. Aku sendiri loh belum bisa beriman. Bayangkan aku jadi CGL, ampun deh, aku tuh masih takut. Suruh doa makan aja. Gagap kok Tuhan. Mau suruh doa makan tuh saking gugupnya. Mari kita semua pejamkan kepala. Oh sorry. Tuhan berkati makan minuman ini. Jadikan kekuatan buat kami. Nggak tahu mau ngomong apa. Aku mulai ditantang jadi CGL berikutnya. Ya harus ikut sih jenjangnya, proses kepemimpinan. Saya harus mengerti hati dan warna DNA-nya GMS itu seperti apa. Supaya saya nggak salah langkah dan salah mengarahkan orang. Tapi aku masih belajar loh kok. Mana bisa. Kalau sudah dipercayai, anggaplah Tuhan suruh Anda melalui pemimpin Anda untuk coba hitung bintang. You do the works of faith. Nanti faith-nya akan ditambahkan. Imannya akan ditambahkan. Waktu kita mimpin, kaget. Loh kok bertumbuh? Loh kok orang-orang bertobat? Bukan tobat aku kalau dia lagi yang sharing. Tapi orang-orang sungguh diubahkan. Ada satu couple tiba-tiba gak jadi cerai. Waktu saya dan istri saya akhirnya tuntun dia setelah CG selesai. Kok bisa ya? Aku gak punya iman loh. Imannya bertambah. Saya dulu dalam pelayanan juga mulainya gitu. Saya mulainya begitu. Saya mulai dengan waktu pelayanan kelepasan dulu zaman Ungaran. Wih tiba-tiba saya juga gugup ini gimana nih. Tiba-tiba ada orang yang kesurupan memukul seorang pelayan Tuhan yang lagi main gitar. Waduh Tuhan pokoknya I do what I know. Lebih dari itu, apa yang belum ku tahu kau akan ajarkan aku sambil aku jalan bersamamu. Tuhan suruh kita melakukan perbuatan iman. Justru kalau kita lagi dilanda masalah, jangan kita lari dari pelayanan. Karena itu adalah the works of faith. Pekerjaan-pekerjaan iman yang Tuhan sediakan, perbuatan iman itu membuat akses Anda ke Tuhan dan ke sesama itu tidak pernah tertutup. Tidak pernah blocking, ya nggak pernah terblok. Jangan justru kita itu putus ministry. Aduh karena aku dalam masalah. Kecuali kalau sesuatu yang memang tidak pantas. Contohnya, saya masih dalam hutang piutang karena dulu saya entengin yang namanya hutang bank atau hutang sama seseorang, apalagi kalau pinjaman online.
Wah, saya amburadul di situ, tiba-tiba saya ngomong di Biskon bagaimana mengelola keuangan, ya ngawur lah, itu nggak cocok lah. Jelas-jelas tahu sana itu alergi kacang, kok semua makanannya dari kacang. Jangan nantang, paham ya? Tapi ministry lain itu terbuka. Kalau Anda bertobat dan tahu salahnya dan sekarang perlahan-lahan berdoa sambil berusaha untuk keluar dari hutang piutang, cari pelayanan yang lainnya yang tidak nantang. Ada tuh. Tapi yang pasti jangan kau berhenti berdoa. Berhenti memuji. Berhenti nyanyi. Jangan berhenti. Perbuatan iman itu lanjut. You know, to be honest, kita-kita ini yang sibuk dengan semua pelayanan, perbuatan iman itu seperti roda yang gelinding terus jalan. Sometimes tidak fairnya itu, tidak tanya sama pengendaranya, do I feel like it or not? Saya hari ini mood enggak untuk itu? Enggak tanya tuh. Pernahkah Anda tanya sama WL-nya tadi sepertinya, misalnya Koredo, lagi mood enggak hari ini nyanyi? Moodnya hari ini untuk WL. The works of faith continue. Jalan terus. Tidak hanya ministry, tapi ketaatan. Kebaktian satu tadi. Your obedience itu tidak perlu tanya. Dan tidak perlu tanya Anda mau, Anda kepingin nggak mut-mutan. Obedience continues. Continuing obedience atau ketaatan yang terus menerus itu jadi apa? Ayo, saya kasih kuis bahasa Indonesia versi Alkitab. Ketaatan yang terus menerus itu jadi apa? Kesetiaan. Kesetiaan. Faithfulness. Dan kesetiaan itu dalam perkara sederhana. Karena ketaatan itu dalam perkara kecil. Kalau ketaatan dalam perkara besar itu show namanya. Ketaatan dalam perkara kecil. Itu loh yang annoying sekali atau yang irritating, yang hal-hal yang sifatnya iritasi, yang kecil itu lagi sehari-hari gitu. I feel like it, I don't feel like it, counting the stars. Aku suka gak suka, aku terus menghitung. Bintang sungguhan ya. Ayo kita hitung yuk. Hitung ini aja gak mampu maupun hitung yang sungguhan. Jangan kita itu marah sama Tuhan kalau kita disuruh melakukan sesuatu untuknya. Karena itu yang membuat kita keluar dari bisikan pesimis dan mata kita tertuju ke firman. Terakhir, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Anda belajar sesuatu? Kok bisa ya? Percayalah Abraham kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kepadanya kebenaran. Ini gak make sense. Maksudnya apa sih? Memperhitungkan sebagai kebenaran, percaya pada Tuhan. Gini loh. Maka Tuhan menganggap perkara ini udah sah. Udah Bram, lu gak usah doa ini lagi. Ini udah final di tanganku. Kamu tinggal tunggu aja. Memang dari sini sampai Ishak lahir, sejarah mencatat masih ada 15 tahun lagi Abraham menunggu. Oke? Tapi Abraham gak perlu lagi bergumul soal ini. Sekarang next. Dia nanti akan ada urusan lain, Sodom Gomora, apa segala. Masih ada tugas-tugas lain. 15 tahun menanti, bukanlah penantian dalam pengangguran. Tapi kita tidak boleh gumul yang sama tahun depan. Selesaikan tahun ini. Karena Tuhan punya pekerjaan menghitung bintang yang akan terus-menerus diperbaharui. Ada sesuatu lagi setiap tahun, setiap bulan. Tidak sama dengan bulan dan tahun sebelumnya. Jangan stagnan di pergumulan yang sama itu terus. Tidak selesai-selesai. Tuhan berkata ini sudah selesai. Kapan itu dianggap Tuhan selesai dan dihitungkan sebagai kebenaran? Ketika percayalah Abraham kepada Tuhan. Percayalah Abraham kepada Tuhan itu percayakan. Ini ya. Gimana ya? Saya minta dompet seseorang kasih ke sini. Bawa saya. Iya, itu dompet ada isi berharga nggak? Ada ya. Terima kasih Pak Fandi, silakan. Oke. Pak Fandi, ini jangan yang menontonnya tidak melihat di balik layar, ini nanti saya kembalikan. Saya bukan pendeta yang ambil barang orang. Dalamnya ada macam-macam berharga ya. Wih, masih ada 1 kilo emas ini. Lagi naik lagi emas ya. Pak Fandi, kenapa maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Garis bawahi, percayalah Abraham
kepada Tuhan. Tidak berhenti, percayalah Abram, titik. Kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan, bukan tidak tulis, maka percayalah, maka Abram percaya Tuhan. No. Itu orang Kristen, jadi Kristen. Maka Abram percaya Tuhan. Tapi Abram percayalah dia kepada Tuhan. Itu dua dimensi yang berbeda. Jadi orang Kristen itu satu hal. Setelah itu dalam hidup kekristenan kita itu, kita percayakan ke Tuhan, atau kita gak percayakan ke Tuhan dan kita terus otak-atik sendiri dalam kekhawatiran, itu dua hal yang berbeda. Makanya ada yang namanya miserable Christians. Karena dia berhenti sampai percaya Tuhan, bukan percayakan kepada Tuhan. Oke, saya ulang sekarang. Pak Fandi kasih dompet ini ke saya, karena Pak Fandi kenal saya. Ini ketua Biskon, kenal saya. Nggak khawatir nih, dompetnya saya bawa lari nih. Dalamnya apa ini? Dompet, permen, kredit card, apalagi nih, kunci mobil, kunci rumah, kunci safe box juga ada di sini. Ngapain dibawa sini bang tutup hari Minggu? Nggak takut? Nggak takut karena Pak Fandi aman. Tahu saya siapa? Saya gembalanya dan kita juga teman. Dan ini percayakan enggak masalah. Ya? Misalnya kalau Pak Fandi kasih dengan orang di luar sana enggak kenal. Lalu habis itu berkata, orangnya tanya, nama saya Joko misalnya. Oh iya Pak Joko. Percaya enggak nama saya Joko? Saya percaya Pak Joko. Oke. Percaya Pak Joko dengan percayakan dompet ini ke Pak Joko beda hal. Dan Tuhan tidak kagum kalau Anda hanya percaya Tuhan. Wong setan bisa percaya Tuhan. Roh jahat itu tahu. Coba lihat kalau kelepasan. Wah Yesus aku tahu. Tahu dia kenal. Paulus dia tahu. Yesus dia kenal. Tuhan tidak impress kalau Anda percaya Tuhan. Setan juga percaya Tuhan. Ketika Abraham berkata, oke deh. Ku percayakan. Tuhan berkata, ini orang benar. Bukan orang Kristen aja. Orang benar. Jangan jadi orang Kristen yang miserable. Terima kasih Pak Fandi, saya kembalikan kunci mobilnya. Terima kasih. Anda dan saya berhenti sampai percaya Tuhan? Religion agama? Atau realita? Hidupku ini satu-satu ku percayakan pada Tuhan. My relationship ku percayakan. Kalau Tuhan berkata jangan jadi sama orang yang tak sepadan iman, aku percayakan meskipun aduh Tuhan, aku mau jadi sama orang itu, tapi dia bukan orang Kristen, aku percayakan, I say no. Malaki yang perempuan dikejar sama lakinya, jelas-jelas beda agama. No, can you trust your future? Padahal di sini ada aji mumpung sesuatu yang sudah tampani Anda, sesuatu yang sudah tangkap tangan. Can you trust? Di sini bedanya belief dan trust. Belief is easy, belief itu doktrin teologi. Trust itu life. Percayakan. Kalau orang yang percayakan ke Tuhan di sini akan mengalami berkat mujizat Allah nantinya. Karena waktu Tuhan berkata sesuatu dalam hidupmu kau percaya, sesuatu akan terjadi. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang.